Hai, selamat datang di Bahas Bareng Jane bagian 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ketahanan pangan nasional, penyediaan barang industri, serta potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan merupakan kondisi suatu negara yang memiliki ketersediaan pangan hingga ke perseorangan yang cukup, dicerminkan dari adanya pangan yang memadahi dan berkualitas. 3 komponen untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, lalu ada akses pangan atau kemampuan ekonomi, kesempatan kerja, kemampuan fisik, sarana, dan prasarana. Lalu yang terakhir adanya utilization atau penyerapan pangan. Jadi, kesimpulannya, ketahanan pangan merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi kelaparan dan juga menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Ketahanan pangan di Indonesia masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ada 5 tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, lalu lonjakan konsumsi beras nasional, mulai hilangnya komoditas unggulan pangan daerah, alih fungsi lahan pertanian, dan juga kerusakan lingkungan. Cakupan potensi sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, ruang yang terdiri atas dataran, pegunungan, dan curah hujan. Lalu ada waktu yang terdiri atas penduduk kian meningkat. Lalu yang terakhir, sumber bahan pangan yang terdiri dari nabati dan hewani. Terdapat 3 potensi sektor sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam sektor pertanian, ada 3 komoditi utama. Yang pertama, padi dengan 70 juta ton per tahun, lalu jagung dengan 19 juta ton per tahun, dan yang terakhir adalah kedelai dengan 950 ribu ton per tahun. Terdapat 4 jenis ternak. Yang pertama, ternak besar, yakni sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda. Lalu ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba, babi. Lalu ternak unggas yang terdiri dari ayam kampung, ayam ras, itik, itik Manila. Dan yang terakhir adalah aneka ternak yang terdiri dari kelinci, burung puyuh, dan merpati. Sektor yang terakhir adalah perikanan yang terdiri dari darat dan laut. Di darat terletak di sungai, danau, waduk yang terdiri dari ikan mas, lele, gurame, mujair, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah laut yang terdiri dari tangkap dan budidaya, yakni nila, bandeng, udang, dan lainnya. Wilayah pengembangan industri juga disebut sebagai wilayah pembangunan utama. Nah, WPI ini bertujuan agar menekan biaya produksi dan menimbulkan efisiensi. Di Indonesia sendiri terdapat 10 wilayah pusat pengembangan industri. Perkebunan dan kehutanan di Indonesia juga tidak kalah penting. Perkebunan terdiri dari kakao, tembakau, dan sawit. Lalu kehutanan ada kayu, rotan, dan damar. Energi dibagi menjadi 2, ada energi baru dan terbarukan. Energi terbarukan. Ada air yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi ditambah topografi yang beragam yang dapat dimaksimalkan dengan adanya PLTA yang ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada bayu atau angin yang dipengaruhi oleh iklim monsun yang dapat dimanfaatkan melalui PLTB. Panas bumi atau geotermal berasal dari magma dan berhubungan dengan gunung api. Uap dari bantalan air ini juga bisa digunakan untuk memutar turbin. Lalu ada bioenergi yang berasal dari makhluk hidup, terdiri atas biodiesel, bioetanol, biogas yang dapat dimanfaatkan melalui PLTSA dan PLTBM. Selanjutnya, energi surya yang berasal dari cahaya matahari sepanjang tahun dapat dimanfaatkan melalui PLTS. Energi yang terakhir adalah arus laut yang berasal dari Arlindo yang dapat dikembangkan menjadi 3 macam energi. Yang pertama gelombang laut, lalu pasang surut, dan panas laut. Ini dapat dimanfaatkan melalui PLTAL.
Yang kedua adalah energi baru yang terdiri atas batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, gas metana batu bara, dan nuklir. Terima kasih sudah mengikuti Bahas Bareng Jane bagian 4. Sampai jumpa di Bahas Bareng Jane selanjutnya.